Tasawuf sering sekali dikaitkan dengan upaya mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui penyucian jiwa dan amalan spiritual. Namun dalam perkembangannya banyak kelompok tasawuf yang terjerumus ke dalam sikap gulu, yaitu berlebihan dalam beragama yang bertentangan dengan prinsip Islam yang lurus. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan umat Islam agar tidak berlebihan dalam beragama. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Quran Surah An-Nisa ayat 171. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang ajaran gulu dalam tasawuf. Dalam Islam, keseimbangan adalah prinsip utama. Segala bentuk yang berlebihan, terutama dalam masalah akidah dan ibadah, bisa membawa seseorang kepada penyimpangan, bahkan kesyirikan. Pembahasan kali ini akan membahas bentuk-bentuk gulu dalam tasawuf, bagaimana penyimpangan ini terjadi dan dampaknya terhadap umat Islam. Secara bahasa, gulu berarti melampaui batas atau berlebihan. Dalam konteks agama, gulu adalah sikap berlebihan dalam keyakinan atau praktik ibadah yang akhirnya menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Dalam tasawuf, gulu sering sekali muncul dalam beberapa bentuk. Yang pertama, berlebihan dalam mencintai dan mengagungkan wali serta guru tarekat sampai dianggap memiliki sifat ketuhanan. Yang kedua, keyakinan bahwa seseorang bisa mencapai makom atau kedudukan spiritual yang menyatu dengan Allah, seperti dalam konsep ittihad dan hulul. Yang ketiga, praktik ibadah yang berlebihan dan tidak ada dasarnya dalam syariat, seperti zikir dengan cara yang aneh dan menari berputar. Yang keempat, menganggap bahwa syariat sudah tidak berlaku bagi orang-orang tertentu yang mencapai derajat makrifat. Semua bentuk ini bertentangan dengan ajaran Islam yang murni dan membuka pintu penyimpangan yang lebih besar. Teman-teman sekalian, ada beberapa bentuk-bentuk gulu dalam tasawuf. Yang pertama, wahdatul wujud, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala dan makhluk adalah satu. Salah satu bentuk gulu paling berbahaya dalam tasawuf adalah konsep wahdatul wujud, yaitu kesatuan wujud yang banyak diajarkan oleh tokoh-tokoh sufi ekstrim seperti Ibnu Arabi. Menurut konsep ini tidak ada perbedaan antara makhluk dan Tuhan. Segala sesuatu dianggap sebagai manifestasi Tuhan. Ibnu Arabi dalam kitabnya Fususul Hikam mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini adalah Allah. Tidak ada perbedaan antara Tuhan dan makhluknya. Akibat dari pemikiran ini, teman-teman sekalian, menghilangkan perbedaan antara Khalik, yaitu pencipta, dan makhluk yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Membuka pintu kesesatan karena orang bisa saja menganggap dirinya sebagai Tuhan atau menyembah sesama makhluk. Mengarah kepada paham ateisme, yaitu segala sesuatu adalah Tuhan, yang merupakan penyimpangan besar dalam Islam. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa Dia berbeda dari makhluknya, sebagaimana firman-Nya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan Dia Maha mendengar, Maha melihat. Quran Surah Asy-Syura ayat ke-11. Yang kedua, teman-teman sekalian, hulul dan ittihad, yaitu penyatuan manusia dengan Tuhan. Konsep hulul berarti Tuhan bersemayam dalam diri manusia. Sementara ittihad berarti penyatuan manusia dengan Tuhan. Tokoh-tokoh sufi ekstrim seperti Al-Halas mengajarkan bahwa seorang wali bisa mencapai makom tertinggi,
hingga dirinya menjadi satu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia bahkan pernah mengatakan bahwa ana al-haq, aku adalah kebenaran, atau akulah Tuhan. Perkataan ini teman-teman sekalian menyebabkan Al-Halas dihukum mati karena dianggap telah menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Konsep ini sangat berbahaya, itu dikarenakan menghapus batas antara hamba dan Tuhan yang bertentangan dengan prinsip tauhid. Lalu membuka pintu kesesatan karena seorang bisa menganggap dirinya sebagai Tuhan atau menerima wahyu langsung tanpa mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, bertentangan dengan akidah Islam yang menegaskan bahwa Allah berada di atas makhluknya dan tidak menyatu dengan siapapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Quran surat An-Nahl ayat ke-50. Yang ketiga, kultus individu terhadap mursyid dan wali. Banyak tarekat sufi mengajarkan bahwa mursyid, yaitu guru tarekat, harus dipatuhi sepenuhnya, bahkan lebih dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka menganggap mursyid memiliki ilmu khusus yang tidak dimiliki orang lain, bahkan bisa memberikan syafaat atau keberkahan. Beberapa bentuk gulu terhadap mursyid yang harus kita ketahui bersama teman-teman sekalian. Yang pertama, menganggap mursyid mengetahui perkara gaib. Yang kedua, meyakini bahwa mursyid bisa mengampuni dosa-dosa pengikutnya. Yang ketiga, meminta doa dan pertolongan kepada mursyid yang sudah meninggal dunia. Ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam karena hanya Allah yang mengetahui hal gaib dan berhak memberikan syafaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah Muhammad, tidak ada seorang pun baik yang di langit maupun yang di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Quran surah An-Naml ayat 65. Yang keempat, zikir dan ritual yang berlebihan. Beberapa tarekat sufi mengajarkan bentuk zikir yang tidak ada dalam syariat, seperti zikir dengan berteriak-teriak hingga kesurupan. Tari berputar seperti dalam tarekat Maulawiyah. Menulis lafaz Allah di tubuh atau tangan, lalu memejamkan mata dan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Padahal zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah zikir yang tenang, penuh makna dan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala berfirman, berzikirlah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Quran surah Al-A'raf ayat 205. Maka apa dampak gulu dalam tasawuf? Jika sikap gulu dalam tasawuf terus berkembang, maka akan menimbulkan dampak buruk bagi umat Islam seperti penyimpangan akidah dan munculnya kesyirikan. Umat Islam menjadi pasif karena diajarkan hanya fokus kepada ibadah batin dan mengabaikan jihad serta amar ma'ruf nahi munkar. Lalu munculnya praktek mistik yang menyerupai sihir dan perdukunan. Islam menjadi terpecah karena banyak orang yang lebih loyal kepada tarekat daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, sikap gulu dalam tasawuf adalah penyimpangan yang membahayakan akidah Islam. Bentuk-bentuk gulu ini meliputi keyakinan wahdatul wujud, ulul kultus individu terhadap mursyid dan zikir yang tidak ada tuntunannya dalam syariat Islam. Sebagai umat Islam, kita harus kembali kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah serta menjauhi segala bentuk penyimpangan agar tetap berada di jalan yang lurus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah sikap berlebihan dalam beragama, karena yang membinasakan umat sebelum kalian adalah sikap berlebihan dalam agama. Hadis An-Nasai nomor hadis 3057. Maka hendaknya kita mengambil pelajaran dari penyimpangan ini dan berpegang teguh
kepada Islam yang murni tanpa tambahan ataupun pengurangan. Semoga dengan sedikit penjelasan ini teman-teman sekalian dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.